Jadi gue dulu itu pernah punya pengalaman unik yang dimana kalau sekarang ya gue pikir-pikir balik lagi ya, itu bikin ngakak guys. Jadi waktu itu tuh gue di fase-fase bikin tugas akhir buat syarat kelulusan D3 gue ya, yang dimana masih sama jurusannya, masih tidak lepas dan tidak lekang dari komunikasi. Lebih detailnya itu adalah komunikasi terapan, yang dimana masih sama fakultasnya itu Fakultas FISIP dan juga universitasnya itu di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi kejadian ini tuh di pertengahan 2015 mau ke 2016, yang which is ini adalah transisi di era digital guys. Jadi dulu itu gue berpikir ya, jimat itu bisa memperlancar urusan kuliah gue nih. Tapi tunggu dulu, gue mau ceritain backgroundnya dulu. Waktu itu gue kebetulan mendapat dosen pembimbing yang killer, yang dimana dosen pembimbing gue ini baru aja diangkat menjadi seorang kaprodi di fakultas tersebut. Jadi dosen pembimbing gue ini masih sangat amat kental idealismenya. Nah sedangkan teman-teman gue ini banyak juga yang pakai cara praktek klinik kayak begituan. Jadi tuh beberapa teman gue itu ya, jadi sebelum konsul teman-teman gue ini tabur beras. Buat apa tujuannya? Ini mau konsul atau mau ngasih makan ayam? Ngapain juga ya teman-teman gue waktu itu ya? Ini jurusan komunikasi gaib atau biji mana nih? Udah fix ciri mahasiswa feodal. Gini deh, dulu gue itu hidup di lingkungan komunal plus yang vibes feodalnya itu kuat banget guys. Kan sampai sekarang juga nih ya, banyak meme yang mengatakan boomers itu haus validasi. Boomers itu hierarki. Jilatlah pantatku, lalu aku akan mengakuimu. Ya itu feodal namanya. Ini tuh kayak sebuah sistem sosial yang masih mengagungkan era Indonesia Orde Baru. Jadi tuh pikiran-pikiran orang jadul tuh ya, yang masih membekas. Dulunya itu dikekang, dulunya juga nggak bisa dapat akses seperti sekarang. Setelah reformasi berulah. Jadi nih masyarakat rese nih ya, yang ngakunya paling culture, nipu orang dari kampung guys. Ini nih eksplisit gue ngomong ke kalian ya. Kalau kalian nanti kepikiran mau tinggal di Jawa Tengah, fenomena kayak begini nih biasa terjadi guys. Jadi gue ngasih tahu aja ke kalian yang hidupnya di Jabotabek, entah itu mau kuliah atau mau pindah aja ke sana, ya intinya jangan kaget aja. Jadi tuh hope parasosialnya itu tinggi banget guys. Jadi kita juga kadang harus tegas, harus juga sering dikasih pengertian agar terhindar dari yang enggak-enggak aja. Nah dari background yang gue ceritain tadi itu cuma intermezzo aja sih guys. Kalau gue sempat melewati fase transisi zaman. Kalau sekarang kan semua bisa dibeli melalui digital media ya. Dan juga kalau zaman sekarang informasi itu banyak banget bertebaran di sosial media ataupun di internet. Jadi tuh kalau penasaran dengan sesuatu atau dengan produk tertentu, kalian langsung bisa tanya sama host live streamnya di TikTok. Ataupun kalian juga bisa searching. Sekarang tuh zaman enak banget loh. Nah di zaman serba modern ini ya, kok bisa saya masih melihat berita seperti ini? Mengaku dukun palsu meraup uang korban 75 juta yang lokasinya di Jaksel guys. Tempat paling culture di ibu kota. Banyak banget orang-orang nongki gahul. Kok masih ada yang kecele sama dukun palsu? Orang feodal macam apa yang hidup di era sekarang yang masih percaya dukun? Halah mas, mbak, mbok jadi wongi ojo goblok ngono lho. Duit telung yuto ngati 20 juta. Mbok ya sampean gawe bisnis. Mas, mbak, nek sampean gak iso bisnis, yo nuku emas. Emas dituku, wanti-wanti mengko resesi. Wong kok feodal lho. Nah ini kan orang modern yang gak memahami konsep abstrak guys. Apa itu konsep abstrak? Nanti gue jelasin. Pokoknya gini, uang itu nggak bisa diciptakan jadi gitu. Nggak bisa. Emang itu dukun BI, Bank Indonesia, bisa cetak uang. Kalau cetak uang sembarangan, inflasi dong. Nah ini nih gue nggak habis pikir nih ya. Ini tuh orang-orang yang gagal memahami konsep-konsep abstrak. Korban-korban dari dukun palsu ini tuh sudah sepenuhnya gagal memahami nilai mata uang. Jadi konkretnya itu uang nih. Ini adalah benda konkretnya. Nilai abstraknya itu adalah nilai ekonomi. Jadi tuh kayak investasi, usaha, inovasi. Jadi tuh gak taruh uang di kardus, belum jadi miliarder.
Nggak gitu konsepnya. Ini juga gue lucu ya. Jaksel loh, Jakarta Selatan. Tempat yang paling culture, yang paling gaul, tapi masih banyak orangnya tidak memahami konsep abstrak. Buktinya masih percaya aja sama dukun. Dan ketipu lagi. Kalau gitu logikanya bagaimana di daerah-daerah yang di Pulau Jawa misalnya? Pasti bakal tambah beringas lagi guys. Makanya tadi gue intermezzo dulu. Intro dulu lah. Oke gini ya, gue pengen cerita tugas akhir gue lagi. Jujur waktu itu 60% adalah kesalahan gue. 40% itu mungkin dramanya si dosennya ya. Tapi secara keseluruhan gue waktu itu gak ngerti. Gue itu gak paham bagaimana menulis tugas akhir. Sampai pada akhirnya gue depresi, gak ngerti harus kayak gimana nih. Soal jimat, gue gak pernah ke dukun guys. Gue dikasih temen gue. Beneran waktu itu gue depresi ya. Sama sistem ATM, amati tiru modifikasi. Semua dipukul rata sama. Gak boleh yang namanya inovasi. Feodal gak tuh? Jadi dalam penulisannya waktu itu judul aja harus ATM guys. Jadi tuh kayak peran script writing pada titik-titik perusahaan ini, peran copywriter pada perusahaan titik-titik, terus peran produser pada program acara titik-titik. Begitu aja. Yang membedakan itu cuma nama perusahaannya apa, gua magangnya di mana, gitu aja. Gimana nggak jadi orang-orang feodal kalau kayak gitu? Inovasi dibungkam. Jadi intinya gue tuh nggak bisa nulis tugas akhir gue secara teknikal, sedangkan gue D3. Jadi tuh kayak nangkep suatu fenomena dijadikan bahan akademis, itu tuh nggak bisa guys. Nggak terima mereka. Terus juga ya lulusan komunikasi nih, tapi diminta akses teorinya, itu tuh buku-buku puluhan tahun yang lalu. Di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Sekarang gue tanya ya baik-baik sama dosen yang nonton video ini. Kalau tujuannya komunikasi dengan problem solving yang relevan dan selalu mengikuti zaman, bukankah mahasiswa lebih efektif jika membahas frameworknya nih itu tuh di 5 tahun terakhir dibandingkan menghabiskan 6 bulan untuk mengulas teori dari buku jadul 20 tahunan lalu? Bukannya lebih barokah nih gaji bapak-bapak dan ibu-ibu dosen nih bikin orang lebih pintar dan lebih inovatif? Bukan begitu bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang terhormat? Oke stop. Yang pengen gue jelasin ke kalian itu adalah sebuah fenomena logical fallacies dari kebudayaan yang nyata di hadapan kalian, yang gue tujukan untuk para Gen Z nih, biar nggak ikutan feodal. Jadi kalau kalian masih ikut feodal-feodalan, kapan dong Indonesia itu maju? Kapan masyarakat pede sama inovasinya sendiri? Ini tuh makanya harus peka sama konsep abstrak di sosial masyarakat. Konsep abstrak tuh ya mencakup dari sebuah ide ataupun pemikiran dan juga intelektualitas kalian sebagai manusia yang tentunya hidup bermasyarakat. Jadi tuh ini gampangnya tuh ini etis dilakukan atau tidak, ini bermoral atau tidak, ini wajar atau tidak dilakukan, atau ini wajar untuk dipublikasikan. Ya yang semacam kayak gitulah. Jangan bergantung dan juga nyalain sama pemerintah. Pemerintah sekarang sibuk mengklarifikasi MBG. Makanya kita harus mandiri. Mandiri berpikir dan juga bersikap. Itu poinnya. Gini deh, konsep abstrak yang paling mudah atau bahasa bayi yang bisa gue jelasin lebih mudah lagi atau lebih sederhana lagi, mungkin bisa gue ambil dari konteksnya waktu. Karena kalau gue jelasin di ranah sosial takutnya nanti salah paham gitu. Sudah capek-capek ngomong nih sampai bebusa nih, malah disalah pahami. Gini deh, kalau kita berbicara waktu, benda konkretnya adalah jam tangan, jam dinding ataupun kalender. Tetapi kalau membahas konsep abstraknya, seperti memahami postur tubuh yang berubah. Jadi yang tadinya bocil nih, kok sekarang jadi cantik, kok sekarang keren kayak artis K-pop, berarti itu namanya pertumbuhan usia. Di dalam pertumbuhan usianya tersebut, si bocilnya nih, pas masih bocil suka rusuh, ngomongnya jorok, kebun binatang semua. Lah, kok sekarang santun? Loh, kok sekarang soft spoken? Ada lagi nih, kok gue pas lagi bosan sejam itu lama banget, tetapi pas gue jalan sama si doi 5 jam aja gak kerasa cuy. Nah itu adalah definisi kebahagiaan. Lu suka, lu sayang,
waktu nggak berasa. Jadi kalau ada koruptor yang jelas-jelas maling uang rakyat dari pajak tapi masih bisa bebas, dan ada maling ayam yang langsung dipenjara malah digebukin sampai habis-habisan, itu tandanya apa? Pikir sendiri, jangan malas. Kalau perlu bersikap, ini sudah tahun 2025 dan bentar lagi mau tahun 2026. Kalau masih suka tayul dan juga perdukunan, balik ke feodal aja. Jangan ngimpi jadi negara maju. Indonesia feodal. Gua Basyers, sign out. Bye-bye semuanya.